Stop, jangan skip, dengarkan ini baik-baik. Karena jika kamu masih berada di sini, ini bukan kebetulan. Ada alasan mengapa judul ini muncul tepat di hadapanmu. Ada alasan mengapa hatimu sedikit bergetar, dadamu terasa sesak, atau pikiranmu tiba-tiba terdiam saat membaca kalimat ini. Tuhan tidak bekerja dengan kebetulan. Dan orang yang bisa sampai di titik ini, bukan orang biasa. Kamu dipilih, bukan karena kamu paling kuat. Bukan karena hidupmu paling sempurna. Justru karena kamu pernah hancur, jatuh, dikhianati, dan tetap bangkit. Tahukah kamu, di dunia ini, ada banyak orang yang masih hidup bukan karena mereka kuat, tetapi karena Tuhan menitipkan harapan mereka di dalam dirimu. Mungkin kamu tidak sadar, mungkin kamu merasa hidupmu biasa saja. Tapi setiap kali kamu hampir menyerah, ada jiwa lain yang ikut bergantung pada keputusanmu untuk bertahan. Jika selama ini kamu merasa hidupmu lebih berat dari orang lain, hatimu sering lelah tanpa alasan, kamu selalu menguatkan orang lain, tapi jarang dikuatkan, kamu sering merasa berbeda dan sendirian, maka dengarkan ini pelan-pelan. Bebanmu besar karena misimu besar. Tuhan tidak menitipkan harapan terakhir banyak orang pada jiwa yang rapuh tanpa alasan. Kamu ditempa bukan untuk dihancurkan, tapi untuk menjadi penopang. Ada doa-doa yang terkabul bukan karena orang yang berdoa itu kuat, tapi karena kamu ada di dekat mereka. Ada orang yang masih bernapas hari ini karena suatu hari kamu hadir, mendengarkan, atau sekadar tidak meninggalkan mereka. Dan mungkin yang paling menyakitkan adalah ini. Kamu jarang sadar betapa pentingnya dirimu. Saat kamu hampir menyerah, dunia tidak tahu. Saat kamu menangis diam-diam, orang lain tidak melihat. Saat kamu merasa Tuhan diam, sebenarnya Dia sedang mempercayakan sesuatu yang besar padamu. Judul ini bukan motivasi kosong. Ini bukan kata-kata manis untuk semua orang. Ini hanya untuk mereka yang jiwanya terpilih. Jika kamu tetap menonton, mendengar, atau membaca sampai akhir, itu berarti Tuhan ingin kamu ingat satu hal penting. Hidupmu bukan hanya tentang dirimu. Keputusanmu hari ini menentukan nasib banyak jiwa esok hari. Dan selama kamu belum menyerah, harapan itu masih hidup. Sekarang tarik napas perlahan, tenangkan hatimu, karena setelah ini, kamu akan mengerti mengapa Tuhan menaruh harapan terakhir banyak orang di dalam dirimu. Poin 1, hidupmu tidak biasa sejak awal. Sejak kecil atau dalam perjalanan hidupmu, kamu sering melewati ujian yang tidak ringan. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena jiwamu ditempa. Tuhan tidak membebani sembarang orang. Jika bebanmu terasa berat, itu tanda kapasitas jiwamu besar. Poin 2, kamu sering menjadi tempat orang lain bertahan. Tanpa kamu sadari, banyak orang bertahan hidup karena kehadiranmu. Kata-katamu menenangkan, sikapmu menguatkan, dan kehadiranmu memberi harapan. Bahkan ketika kamu sendiri sedang lelah, Tuhan tetap memakai hatimu untuk menyelamatkan hati orang lain. Poin 3, luka yang kamu miliki bukan untuk menghancurkanmu. Luka masa lalu, kegagalan, dan pengkhianatan bukan hukuman. Itu adalah bekal. Orang yang tidak pernah hancur tidak akan mampu menguatkan orang lain. Tuhan mengizinkan lukamu agar suatu hari kamu tahu bagaimana cara menyembuhkan. Poin 4, kamu diberi kepekaan yang tidak dimiliki banyak orang. Kamu mudah merasakan perubahan energi, suasana, dan perasaan orang lain. Hatimu sensitif, jiwamu peka. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Tuhan mempercayakan kepekaan itu karena banyak jiwa membutuhkan empati yang tulus. Poin 5, kamu sering merasa sendirian di tengah keramaian. Banyak jiwa terpilih merasa berbeda, seolah tidak sepenuhnya cocok dengan dunia. Kesendirian itu bukan penolakan, melainkan proses pendewasaan. Tuhan sedang memisahkanmu agar fokus pada panggilan yang lebih besar. Poin 6, doamu tidak pernah sia-sia. Mungkin doamu belum dijawab sesuai keinginanmu, tapi selalu tepat menurut rencana Tuhan. Bahkan doa yang kamu ucapkan untuk orang lain sering lebih cepat dikabulkan. Itu tanda hatimu dipakai sebagai perantara kebaikan. Poin 7, kamu diuji saat akan naik level. Setiap kali hidupmu terasa paling berat, itu biasanya tanda perubahan besar sedang mendekat. Tuhan tidak menguji untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengangkat. Tekanan adalah tanda promosi rohani. Poin 8, harapan banyak orang ada di keikhlasanmu. Bukan kekayaanmu, bukan jabatanmu, tetapi keikhlasan dan ketulusanmu yang menjadi cahaya. Selama kamu tetap rendah hati dan tidak menyerah,
Tuhan akan terus menyalurkan harapan melalui dirimu. Poin 9, kamu tidak dipilih untuk popularitas, tapi dampak. Dunia mungkin tidak selalu mengenal namamu, tapi hidup banyak orang akan mengenang kehadiranmu. Tuhan lebih mementingkan dampak daripada sorotan. Kamu dipilih untuk mengubah hidup, bukan sekadar terlihat hebat. Poin 10, jika kamu bertahan, banyak jiwa akan selamat. Keputusanmu untuk tetap hidup dengan benar, tetap sabar, dan tetap percaya, bukan hanya menyelamatkan dirimu tetapi juga mereka yang Tuhan titipkan padamu. Bertahanlah. Dunia membutuhkan cahayamu. Poin 1, hidupmu tidak biasa sejak awal. Jika kamu jujur pada dirimu sendiri, kamu pasti sadar satu hal, hidupmu tidak pernah benar-benar biasa. Sejak awal, ada sesuatu yang berbeda. Bukan dalam arti selalu indah, tetapi justru sering terasa lebih berat dibanding orang lain. Ketika orang lain bisa tertawa tanpa beban, kamu belajar bertahan. Ketika orang lain dilindungi, kamu belajar berdiri sendiri. Dan ketika orang lain menyerah, kamu meski lelah tetap melangkah. Ini bukan kebetulan, dan ini bukan karena Tuhan tidak adil. Justru sebaliknya, Tuhan sedang membentuk sesuatu di dalam dirimu. Orang dengan misi besar jarang diberi jalan mulus sejak awal. Hidup mereka tidak diatur untuk kenyamanan, melainkan untuk ketahanan. Kamu mungkin tumbuh dengan keterbatasan, luka batin, kehilangan, penolakan, atau tanggung jawab yang terlalu cepat datang. Kamu dipaksa dewasa sebelum waktunya. Kamu dipaksa mengerti rasa sakit sebelum sempat menikmati ringan hidup. Dan anehnya, meski semua itu berat, kamu tetap hidup. Banyak orang tidak menyadari satu kebenaran penting. Tuhan tidak menaruh beban besar pada jiwa yang kecil. Ujian adalah ukuran kapasitas. Jika hidupmu penuh tekanan sejak awal, itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda jiwamu luas, hatimu kuat, dan potensimu besar. Tuhan sedang mengukur seberapa besar wadahmu sebelum mengisinya dengan tanggung jawab yang lebih tinggi. Perhatikan perjalanan hidupmu. Setiap kali kamu jatuh, kamu tidak hancur sepenuhnya. Setiap kali kamu terluka, kamu tidak menjadi kejam. Setiap kali kamu kecewa, kamu masih bisa berempati. Itu tidak normal. Itu anugerah yang ditempa oleh penderitaan. Banyak orang yang hidup nyaman justru rapuh saat diuji. Sedangkan kamu, yang sering diterpa badai, justru belajar berdiri di tengah angin. Itulah mengapa hidupmu terasa berbeda. Karena kamu tidak sedang disiapkan untuk hidup yang biasa, kamu sedang disiapkan untuk menjadi penyangga hidup orang lain. Kadang kamu bertanya dalam hati, kenapa hidupku selalu begini? Kenapa aku harus melalui ini semua? Jawabannya sederhana tapi dalam, karena Tuhan tahu kamu mampu. Dan lebih dari itu, karena suatu hari, ada banyak jiwa yang membutuhkan kekuatan yang sedang Tuhan bangun di dalam dirimu sekarang. Poin 2, kamu sering menjadi tempat orang lain bertahan. Ada satu peran yang sering kamu jalani tanpa kamu sadari. Tempat orang lain bertahan. Coba ingat kembali hidupmu. Berapa banyak orang yang datang kepadamu bukan saat mereka bahagia, tetapi saat mereka runtuh. Berapa banyak yang tiba-tiba bercerita, menangis, atau hanya diam di dekatmu tanpa tahu alasan jelas. Dan anehnya, mereka merasa lebih tenang setelah bertemu denganmu, padahal kamu sendiri sedang tidak baik-baik saja. Itu bukan kebetulan. Itu fungsi jiwamu. Ada jiwa-jiwa tertentu yang Tuhan beri peran sebagai penyangga. Mereka bukan yang paling keras suaranya, bukan yang paling terlihat hebat, tetapi yang paling kuat menahan beban orang lain. Dan kamu adalah salah satunya. Tanpa disadari, kehadiranmu menyelamatkan banyak orang. Kata-katamu membuat seseorang tidak jadi menyerah. Sikapmu membuat seseorang merasa diterima. Keberadaanmu membuat seseorang bertahan satu hari lagi. Bahkan ketika kamu hanya mendengarkan, tanpa solusi, Tuhan sedang bekerja melalui hatimu. Ironisnya, orang seperti kamu sering lupa menjaga diri sendiri. Kamu sibuk menguatkan, sampai lupa bahwa kamu juga lelah. Kamu terbiasa menjadi sandaran, sampai lupa bagaimana rasanya disandari. Kamu menjadi terang bagi orang lain, sementara cahayamu sendiri hampir padam. Namun justru disitulah letak keistimewaanmu. Tidak semua orang sanggup membawa beban emosional orang lain tanpa menjadi rusak. Tidak semua orang bisa tetap lembut setelah mendengar begitu banyak luka. Tidak semua orang bisa tetap peduli meski hatinya sendiri penuh retakan. Kamu bisa. Dan itu bukan karena kamu kebal rasa sakit, tapi karena Tuhan mempercayakan kepekaan itu padamu.
Ada orang-orang yang masih hidup hari ini karena suatu waktu kamu hadir. Bukan dengan keajaiban besar, tetapi dengan ketulusan kecil yang datang di saat paling gelap. Dan mungkin mereka tidak pernah mengucapkan terima kasih. Mungkin mereka bahkan sudah pergi dari hidupmu. Tapi itu tidak menghapus fakta bahwa jiwa mereka pernah bertahan karena dirimu. Tuhan melihat semua itu. Tuhan mencatat semua yang tidak pernah terlihat manusia. Dan inilah yang perlu kamu pahami dengan jujur. Jika kamu berhenti sekarang, bukan hanya hidupmu yang terdampak. Ada jiwa lain yang ikut goyah. Itulah mengapa Tuhan terus memanggilmu untuk bertahan. Bukan karena Dia ingin menyiksamu, tetapi karena peranmu lebih besar dari yang kamu kira. Kamu bukan sekadar individu, kamu adalah tempat harapan berlabuh. Poin 3. Luka yang kamu miliki bukan untuk menghancurkanmu. Ada luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena luka itu terlalu dalam untuk sekadar dilupakan. Luka itu tidak selalu terlihat, tidak berdarah, tidak bisa ditunjukkan, tapi ia hidup di dalam ingatan, di dada, di keheningan malam, dan di saat-saat kamu sendirian. Mungkin lukamu berasal dari pengkhianatan orang yang kamu percaya, kehilangan yang datang terlalu cepat, penolakan saat kamu paling butuh diterima, tanggung jawab yang dipikul sebelum waktunya, atau kegagalan yang membuatmu meragukan dirimu sendiri. Dan yang paling menyakitkan, seringkali lukamu datang bukan dari musuh, tetapi dari orang yang kamu cintai. Namun dengarkan ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan luka. Setiap luka yang kamu bawa bukan tanda kehancuran, melainkan bekal pemahaman. Orang yang tidak pernah terluka tidak akan pernah benar-benar mengerti rasa sakit orang lain. Mereka bisa menasehati, tapi tidak bisa menyentuh. Mereka bisa berbicara, tapi tidak bisa menyembuhkan. Kamu berbeda, karena kamu tahu rasanya hancur. Kamu tahu rasanya berharap lalu kecewa. Kamu tahu rasanya bertahan sendirian. Itulah mengapa saat orang lain bercerita kepadamu, hatimu tidak menghakimi. Kamu tidak meremehkan. Kamu tidak memotong cerita mereka dengan kalimat, "Ah, itu biasa." Karena bagimu, tidak ada rasa sakit yang sepele. Dan disitulah Tuhan bekerja. Luka membuatmu memiliki kedalaman jiwa. Kamu tidak melihat hidup secara dangkal. Kamu paham bahwa senyum bisa menyembunyikan tangis. Kamu mengerti bahwa orang yang paling ceria seringkali paling lelah. Kamu tahu bahwa diam bukan berarti baik-baik saja. Luka membentukmu menjadi pribadi yang berhati-hati dengan perasaan orang lain. Tuhan tidak menciptakan itu secara acak. Dia sedang menyiapkanmu untuk satu peran penting, menjadi penyembuh yang pernah terluka. Banyak orang ingin menyembuhkan tanpa pernah memahami rasa sakit. Tapi Tuhan memilih cara yang berbeda untukmu. Dia mengizinkan kamu jatuh agar kamu tahu cara bangkit. Dia membiarkan kamu terluka agar kamu tahu cara merawat luka. Dia membiarkan kamu kehilangan agar kamu tahu arti kehadiran. Luka-luka itu bukan kutukan, itu bahasa Tuhan untuk membentuk hatimu. Dan suatu hari, ketika kamu melihat seseorang yang hampir menyerah, kamu tidak akan memberi mereka teori. Kamu akan memberi mereka pengertian. Kamu tidak akan memberi janji kosong. Kamu akan memberi kehadiran. Dan seringkali, itulah yang paling menyelamatkan. Poin 4. Kamu diberi kepekaan yang tidak dimiliki banyak orang. Ada satu hal yang membuatmu sering merasa berbeda, kepekaanmu. Kamu bisa merasakan perubahan suasana tanpa perlu dijelaskan. Kamu bisa tahu seseorang sedang tidak baik-baik saja meski mereka tersenyum. Kamu bisa menangkap emosi yang tidak diucapkan. Kadang kamu merasa lelah tanpa tahu sebabnya, hanya karena berada di dekat orang yang sedang terluka. Dan mungkin sepanjang hidupmu, kepekaan ini membuatmu merasa terlalu sensitif, mudah terbawa perasaan, gampang lelah secara emosional, sulit memisahkan perasaan sendiri dan orang lain. Bahkan mungkin ada orang yang mengatakan kamu lemah, baper, atau terlalu dalam. Padahal kebenarannya adalah ini, kepekaanmu adalah kekuatan rohani. Tidak semua orang diberi kemampuan untuk merasakan sedalam ini. Dunia dipenuhi orang yang bisa berbicara, tapi sedikit yang benar-benar bisa merasakan. Tuhan mempercayakan kepekaan ini hanya pada jiwa-jiwa tertentu, jiwa yang cukup kuat untuk menanggungnya. Kepekaan membuatmu bisa membaca yang tidak terlihat, mendengar yang tidak diucapkan, merasa yang disembunyikan, dan ya, itu melelahkan. Tapi itu juga menyelamatkan. Karena orang-orang yang paling terluka seringkali tidak meminta tolong dengan kata-kata.
Mereka hadir dengan diam, dengan sikap, dengan energi yang berat. Dan tanpa kepekaan, mereka akan terlewatkan. Tapi tidak olehmu, kamu menangkapnya. Itulah sebabnya orang sering merasa lega di dekatmu. Bukan karena kamu selalu punya jawaban, tapi karena mereka merasa dipahami tanpa perlu menjelaskan. Itu langka, itu berharga, itu tidak bisa dipelajari dari buku. Itu anugerah Tuhan. Namun kepekaan juga datang dengan tanggung jawab besar. Jika tidak dijaga, ia bisa mengurasmu. Jika tidak diarahkan, ia bisa melukaimu. Karena itu Tuhan sering menarikmu ke dalam kesendirian. Bukan untuk menghukummu, tapi untuk menyeimbangkan jiwamu. Kesendirian adalah tempat di mana kepekaanmu diistirahatkan. Keheningan adalah tempat di mana Tuhan menguatkanmu kembali. Dan ketika kamu kembali ke dunia, kamu kembali dengan hati yang masih lembut, tapi tidak hancur. Masih peduli, tapi tidak habis. Masih peka, tapi lebih bijak. Itulah tanda jiwa yang sedang naik level. Kepekaanmu bukan kesalahan, bukan kelemahan, bukan beban yang harus kamu singkirkan. Itu adalah alat Tuhan. Sekarang kamu mulai mengerti, mengapa hidupmu tidak pernah benar-benar mudah. Mengapa hatimu sering lelah, tapi tidak menjadi kejam. Mengapa kamu terluka, tapi justru mampu menguatkan. Dan mengapa, meski sering ingin menyerah, ada sesuatu di dalam dirimu yang selalu berkata, bertahanlah sedikit lagi. Semua itu bukan kebetulan. Hidupmu yang tidak biasa adalah tanda bahwa Tuhan sedang menjalankan rencana yang tidak kecil. Luka-lukamu bukan hukuman, tetapi pembentukan. Kepekaanmu bukan kelemahan, tetapi alat. Dan kehadiranmu di dunia ini bukan untuk sekedar hidup melainkan memberi arti pada hidup orang lain. Kamu dipilih bukan karena kamu sempurna. Kamu dipilih karena kamu tetap berdiri meski retak. Kamu dipilih karena hatimu masih mau peduli, saat banyak orang memilih mati rasa. Dan yang terpenting, kamu dipilih karena Tuhan tahu. Jika harapan terakhir harus dititipkan pada seseorang, jiwamu cukup kuat untuk menjaganya. Mungkin kamu tidak pernah melihat dampaknya secara langsung. Mungkin orang-orang yang kamu tolong tidak pernah kembali. Mungkin tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, tidak ada pujian. Tapi dengarkan ini dengan tenang. Tuhan melihat segalanya. Setiap malam yang kamu lewati sambil menahan air mata. Setiap doa yang kamu ucapkan diam-diam. Setiap kebaikan kecil yang kamu lakukan saat hatimu sendiri kosong. Tidak satu pun yang hilang. Tidak satu pun yang sia-sia. Jika hari ini kamu sedang lelah, itu wajar. Jika kamu merasa ingin berhenti, itu manusiawi. Namun sebelum kamu menyerah, ingat satu hal ini. Bertahannya kamu hari ini adalah harapan hidup bagi orang lain. Langkah kecilmu adalah nafas bagi jiwa yang hampir padam. Cahaya yang kamu jaga meski redup masih cukup untuk menerangi jalan seseorang. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu hanya perlu tidak menyerah. Karena selama kamu masih di sini, selama hatimu masih mau percaya, selama kamu masih memilih kebaikan meski dunia melelahkan, harapan itu masih hidup. Dan jika suatu hari kamu lupa siapa dirimu, kembali ke kalimat ini, kamu dipilih. Bukan oleh manusia, bukan oleh keadaan, tetapi oleh Tuhan, untuk menjadi tempat harapan terakhir banyak orang. Tarik napas, tenangkan hatimu, dan lanjutkan langkahmu. Dunia masih membutuhkan cahayamu.